Salam saudara, saya Rosi kembali menyapa Anda dalam ruang dengar Anda. Bagaimana kabar Anda dan keluarga? Saya harap Anda dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Program Aku dan Dia saat ini akan membahas tentang Yesus manusia sejati yang sempurna. Selamat mendengarkan. Sebuah lagu kidung yang sangat aku sukai adalah lagu Yesus adalah Sobat Kita. Setiap kali aku menyanyikannya, aku selalu tersentuh dengan lirik dari lagu ini yang menjelaskan tentang Yesus sebagai sahabat yang terbaik bagiku. Ia adalah sobat yang amat tulus dan benar. Dia yang menghantar kita bergemar. Bagian lain lagu itu menuliskan kelegaan yang dijanjikan oleh sobat yang setia itu, yaitu pada saat perasaan menjadi gelisah dan hati menjadi gentar, kita bisa lari pada Yesus yang akan memberikan kelegaan. Aku membayangkan betapa luar biasanya kebenaran ini bahwa Yesus bisa menjadi sahabat bagi manusia. Padahal untuk menjadi sahabat, kedua belah pihak tentu saja harus berada dalam posisi yang setara. Seorang bos yang menjaga wibawa tidak mungkin bisa menjadi sahabat bagi karyawan yang dianggapnya sebagai bawahan yang bisa disuruh-suruh. Sebaliknya, seorang bawahan yang takut kepada bosnya akan berusaha menjaga jarak dengan bosnya itu. Kedua pihak yang tidak setara itu tidak akan bisa menjadi sahabat yang sebenarnya. Biasanya, agar persahabatan bisa terjalin, maka sang bos harus siap untuk merendahkan diri dan menghancurkan pemisah antara dirinya dengan anak buahnya. Anak buahnya tidak akan berani untuk melakukan itu, dan inisiatif harus ada pada pihak bos itu kalau ia mau membangun persahabatan. Begitu juga dalam dunia binatang. Aku pernah melihat ada seekor harimau yang bersahabat dengan seekor rusa di sebuah kebun binatang. Hal itu bisa terjadi kalau sang harimau memutuskan untuk tidak menyerang si rusa. Kalau rusa yang tiba-tiba datang mau bersahabat, bisa-bisa ia langsung diterkam harimau itu. Kalau harimau itu menunjukkan sikap mau bersahabat, sedikit demi sedikit ketakutan si rusa akan berkurang dan ia akan berani mendekati harimau itu. Melihat kenyataan ini, aku sangat bersyukur bahwa Yesus, Tuhan dan sahabatku, sudah melakukan semuanya itu. Ia adalah Allah yang maha suci dan maha kuasa. Ia sempurna di dalam kekudusan dan kebenarannya sebagai pribadi ilahi. Dalam kedahsyatan kuasanya, ia sama sekali tidak akan bisa aku dekati. Bahkan di dalam Alkitab ada banyak kisah tentang orang yang mati karena berani-berani mendekat kehadiran Allah tanpa dilayakkan terlebih dahulu untuk melakukannya. Namun sekarang Allah itu menjadi sahabat terbaik bagiku di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan itu terjadi karena ia melakukan sesuatu yang luar biasa. Di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8 mengatakan, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus menjadi manusia sejati. Dengan demikian, ia merendahkan dirinya untuk menjadi setara dengan manusia, dan bahkan lebih dari itu, ia menjadi hamba yang mati di kayu salib. Aku melihat ada beberapa kenyataan mengenai keberadaan Yesus sebagai manusia yang membuatnya tetap memiliki perbedaan aku dan juga semua manusia lainnya. Yang pertama, Yesus menjadi manusia karena ia memilih untuk melakukan hal itu. Aku selalu harus ingat
bahwa hakikat asli dari Yesus adalah hakikat keilahiannya. Ia sejak kekekalan adalah Allah, sebagaimana yang dituliskan di dalam firman-Nya. Tetapi karena kasih-Nya yang sangat besar kepada manusia, Ia memutuskan untuk menjelma menjadi manusia dan menjalani kehidupan sebagai manusia yang sejati. Aku juga tahu bahwa aku dan semua manusia lain di dunia ini dilahirkan ke dunia ini tanpa memiliki kesempatan untuk memilih. Aku tidak dilahirkan ke dunia ini karena keputusanku, dan aku tidak bisa memilih lahir di mana, di dalam keluarga siapa, jenis kelaminnya apa. Tentu saja berbeda dengan Yesus. Ia lahir dalam sebuah rencana ilahi yang besar bagi penyelamatan manusia yang dirancangnya sendiri. Dan semua itu sudah ditetapkan sejak semula dan dinubuatkan secara detail oleh para nabinya di zaman dahulu. Bisa saja ia memilih untuk tetap berada di dalam kemuliaan surgawi dan tidak menjadi manusia, dan mengabaikan sama sekali keselamatan manusia. Namun aku bersyukur bahwa ia memilih dan memutuskan untuk menjadi manusia menggantikan kita. Lalu perbedaan yang kedua yang aku lihat adalah bahwa Yesus tetaplah Allah sejati, bahkan ketika ia menjalani kehidupannya sebagai manusia sejati. Berulang kali ia melakukan karya ajaib yang menyatakan keilahiannya. Bahkan ketika ia sedang menjalani kehidupan dan pelayanannya. Itu sebabnya di dalam Alkitab aku melihat ia menangis sedih karena kematian sahabatnya. Tetapi ia kemudian membangkitkan sahabatnya itu dari kematian. Aku juga melihat ia ketiduran karena kelelahan, tetapi tidak lama setelah itu kuasanya menaklukkan ganasnya badai dan gelombang yang besar. Ia juga pernah mengatakan bahwa dirinya miskin dan tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Tetapi tidak lama kemudian ia memberi makan secara cuma-cuma kepada 5.000 orang. Ia juga pernah merasa kesepian karena berjuang dalam doa sendirian di Taman Getsemani. Sementara sebenarnya ia bisa memanggil pasukan malaikat surgawi untuk menghibur dan membelanya. Yesus tidak pernah melepaskan atau membuang keilahiannya ketika ia menjadi manusia. Tetapi karena kasih-Nya yang besar, ia yang memilih untuk menjalani semua proses bagi keselamatan manusia. Firman Tuhan menuliskan di dalam Ibrani 12 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Yesus mengabaikan kehinaan tekun, memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Perbedaan yang ketiga yang bisa aku lihat juga adalah bahwa dalam keberbedaan sebagai manusia dengan segala kelemahan dan cobaan serta serangan itu, Yesus menjalani kehidupan yang tidak berdosa. Ketika Dia dianiaya dan dicaci maki, Ia menahan dengan penuh kesabaran. Dalam memikul beban dosa di atas kayu salib, Ia tidak mengutuki musuh-musuhnya, dan bahkan Ia mendoakan mereka. Ia menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan kekudusan, walaupun Ia menghadapi juga semua cobaan seperti yang aku lalui. Firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tentu saja, aku sangat berbeda dengan Yesus. Juga semua manusia yang ada di dunia ini. Aku bahkan sering jatuh dalam ujian dan cobaan yang tampak sepele dan ringan saja.
Aku juga sering kehilangan kesabaran untuk perkara-perkara yang kecil. Aku sering kehilangan ketekunan, bahkan ketika halangan yang merintangi hanyalah halangan yang biasa-biasa saja. Belum lagi dosa-dosa yang lain. Yesus pernah memberikan daftar dosa yang keluar dari hati manusia. Matius 15 ayat 19 mengatakan, "Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat." Dan aku sangat sadar bahwa dosa-dosa itu juga timbul dari dalam hatiku. Aku bersyukur bahwa Yesus menjadi manusia yang sejati dan sempurna. Ia sungguh-sungguh 100% manusia, tetapi ia juga adalah Allah dan ia tidak berdosa. Sehingga ia bisa menyatakan kasih-Nya dengan menjadi persembahan yang tidak bercacat, menggantikan kita. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus Kristus yang adalah pribadi ilahi yang menjadi manusia. Ia menjadi manusia sejati dan ia juga adalah Allah yang sejati, dan karena kasih-Nya ia melakukan karyanya sampai selesai. Kalau Anda ingin memahami lebih dalam mengenai bagaimana Kristus menjadi manusia sejati dan apa yang dilakukannya, atau Anda ingin mengetahui hal-hal tentang pribadi Yesus lebih dalam lagi, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin kami doakan, silakan Anda memberitahukan pokok doa Anda kepada kami. Kami akan dengan senang hati mendoakan Anda. Anda dapat menghubungi kami lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.